Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويروى أنه أول ما يسود يوم القيامة وجوه تارك الصلاة وأن في جهنم واديا يقال له لملم فيه حيات كل حية بثقل رقبة البعير طولها مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة ويروي سمها في جسده 70 سنة ثم يتحرى لحمه. Ruya aydan anna imra'atan min bani Israel ja'at ila Musa alaihi salam faqalat ya Nabi Allah aznabtu dhanban aziman wa qad tubtu ila Allah ta'ala fad'u Allah an yaghfirli dhanbi wa yatuba alayya. Faqala laha Musa wa ma dhanbuki? Qalat ya Nabi Allah zanitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Faqala Musa alaihi salam ukhruji ya fajira li alla tanzila narun minas sama wa tuhrikuna bisyu'nika. Fa kharajat min 'indihi muntasira al-qalbi fa nazala Jibril alaihi salam wa qala ya Musa ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima radatta at-talibata ya Musa ma wajadta syarran minha. Qala Musa ya Jibril wa man syarrun minha. Qala man yatrukus shalah amidan muta'ammidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa musannif kitab Muhtamin ala khairil hadis Allah alhamdulillah. Kita hormati guru kita bersama Habib Masyaikh Al-Fattas Hafizahullah wa dan semua yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada pelajaran kitab Majmu' masih berkaitan dengan sholat semua. Wa yurwa annahu awwalu ma yaswadu yaumal qiyamah wujuhu tarikhis shalah. Diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali dihitamkan wajahnya kelak di hari kiamat adalah wajah-wajah orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama kali kelak wajahnya hitam, wajahnya jelek, wajahnya nggak enak, itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat kelak di hari kiamat. Wa anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lamlam. Dan di neraka itu, di neraka yang Allah Subhanahu wa taala itu ada seperti lembah. Lembahnya ini bernama Lamlam, namanya Lamlam. Lembah atau jurang. Yang mana di dalam lembah atau jurang tersebut banyak ular-ular. Ular-ular itu banyak. Dan setiap ular itu mempunyai pokoknya besar, besarnya seperti unta, leher unta, punuk unta. Ularnya seperti itu kurang lebih. Dan panjangnya ular ini, ya, saking panjangnya ular ini diperkirakan menghabisi perjalanan 1 bulan. Panjangnya ini ular di dalam lembah tersebut menghabisi perjalanan 1 bulan. Panjang, amat sangat panjang ini. Besar dan juga panjang. Tasa'u tarikas shalah. Dan ular ini dia akan menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat, atau dia akan menghukum. Dia akan menghukum, dia mendapatkan amanah dari Allah untuk menghukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Kayak sumuha. Racunnya ini, kalau dia udah, kalau ular harus nyatek ya. Matok. Nyatek. Apa bahasanya enak lagi? Nyatok. Jadi pokoknya kalau dia udah mengeluarkan bisanya itu bisa membuat mendidih jasad kita. Bisanya itu, kalau bisanya kan ya, racunnya itu bisa membuat mendidih. Racunnya itu panasnya mendidih. Kemudian dicateklah diri orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi gimana sekali nyatek? Langsung hancur. Mau berhenti. Racunnya ini panasnya atau mendidihnya racun ular tersebut selama 70 tahun. Jadi nggak adem-adem gitu, nggak kayak didiem gitu. Kita baru minum kopi, ya baru ngambil rokok dari tadi udah jadi adem tuh rokok gitu, nggak gitu. Tapi panasnya benar-benar sampai 70 tahun. Mendidihnya tuh racun sampai 70 tahun lamanya. 70 tahun di akhirat. 70 tahun di akhirat itu lebih lama ketimbang 70 tahun di dunia. Di tahun. Dan dia mendapatkan amanah, mendapatkan tugas dari Allah adalah mencatat atau menghukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Cuma ya taharra, kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat apabila kena hukuman dari ular tersebut, maka dagingnya akan robek, hancur bepi-bepi. Saking dahsyatnya orang yang meninggalkan sholat. Sebab itu paksain untuk kita senantiasa berbuat sholat atau melaksanakan sholat. Awalnya harus dipaksakan. Kalau udah berusaha dipaksakan, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau udah jadi suatu kebiasaan, maka akan menjadi karakter. Kalau nggak ngerjain itu kayaknya gak enak. Jadi segala sesuatu harus dipaksakan. Harus paksain, awalnya harus paksain. Kalau hati guru kita nih, tokoh kita Ustaz Abdurrahman tuh selalu bilang paksain, awalnya paksain. Harus seperti itu. Awalnya harus paksain. Kalau dipaksain, maka akan menjadi suatu hal kebiasaan. Dan kalau nggak dikerjain rasanya gak enak. Walaupun misalkan sholat isya jam 3 malam tetap dia sholat isya. Sholat isya jam 2 malam tetap. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak enak. Walaupun dia misalkan main HP, dia main HP, main
MBM udah, TikTok udah, IG udah, balik lagi Facebook, balik lagi WhatsApp, putar. Nggak ngantuk. Padahal dia pengennya ngantuk tidur, berarti nggak ngantuk gitu. Tapi aku mengganjal, kenapa? Belum melaksanakan sholat. Itu kalau udah menjadi suatu kebiasaan. Juga kita harus senantiasa memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Diulang-ulang, taufik itu adalah kekuatan untuk taat pada Allah. Kalau rezeki udah jaminan Allah. Rezeki dari Nabi Allah Adam 50.000 tahun sebelum Nabi Allah Adam menciptakan, itu rezeki udah dicatat dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Termasuk rezeki kita. Termasuk kita lahir tanggal berapa, jam berapa, meninggal kapan, jatuh jodoh kapan, ya. Itu udah dicatat sebelum Nabi Allah Adam menciptakan. Itu rezeki udah dicatat. Tapi kalau taufik belum dicatat. Nggak ada jaminan bagi taufik tersebut. Makanya nikmat yang terbesar adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah gampang. Hidayah itu kalau kita tahu, ya, kita tahu ini haram, ini nggak haram, kita tahu ninggalin dosa, ninggalin sholat itu dosa, itu hidayah. Tapi taufik itu adalah kekuatan untuk melaksanakan taat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Itu namanya taufik. Dan sebab itu doa, ya Allah berikan aku taufik serta hidayah dari Engkau. Ya Allah pelihara aku sebagaimana Engkau pelihara orang-orang baik. Selalu doa seperti itu. Kalau rezeki nggak perlu didoa juga pasti Allah kasih. Kemudian Ruwiyah sedikit riwayat Anna imra'atan min Bani Israil ja'at ila Musa alaihi salam. Bahwasanya ada seorang perempuan dari Bani Israil datang, seorang perempuan ini datang menemui Nabi Allah Musa alaihi salam. Faqalat ya Nabi Allah. Ini perempuan bilang, wahai Nabi Allah, wahai Musa Allah, aznabtu dzamban 'azima. Sungguh saya sudah benar-benar ngelakuin dosa yang besar. Kata ini perempuan. Ngadu. Ini perempuan datang ke Nabi Allah Musa dan dia ngadu. Wahai Nabi Allah Musa, sungguh saya benar-benar sudah ngelakuin dosa nih. Dosanya bukan kecil, dosa gede. Kata ini perempuan. Mau bentuk di Allah, tapi saya udah nyesel. Saya udah nyesel saya ngelakuin dosa tersebut. Ya. Saya udah nggak mau lagi. Ya. Saya udah berusaha taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini perempuan yang bertolong, Fatullah, berdoalah pada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa ini, agar Allah mengampuni dosa yang besar bagiku ini. Kemudian Nabi Musa bertanya, Wama dan bumi. Nabi Musa nanya, apa dosanya? Dosanya kamu ini apa? Faqala ya Nabi Allah, zanitu walatu waladan wa qataltu. Saya ini udah berzina. Saya udah berzina dan saya hamil di luar pernikahan. Kemudian saya melahirkan seorang anak. Kemudian anak ini lahir, saya bunuh. Itulah dosa saya. Nah, si perempuan. Ini adalah dosa yang paling besar. Dan saya nyesel, saya nyesel, saya benar-benar nggak mau ngulangin lagi, saya benar-benar berusaha untuk taubat kepada Allah, berusaha kembali kepada Allah. Kemudian apa Nabi Allah Musa? Responnya Nabi Allah Musa nih, ukhruji, ya Fajr, keluar aja. Berkata, lu bos siap keluar. Perempuan datang ke Nabi Allah Musa ngadu, wahai Nabi Musa, saya ini ngelakuin dosa, tapi saya udah nyesel, saya nggak mau mengulangi lagi. Dosa ini gede, saya berusaha taubat, doain deh, kita tolong doain, mudah-mudahan Allah ngampuni saya. Tanya Nabi Musa, emang dosanya apa? Dosanya saya udah zina, saya udah hamil di luar pernikahan,
saya udah ngelahirin seorang anak, ini anak saya bunuh. Ini dosa terbesar. Nabi Musa responnya kaget dan langsung mengusir nih perempuan. Keluar. Bosial. Kalau kita dulu bosial. Keluar. Lala tanzil naru minas sama, fatahriqu nabi syu'mi. Ya. Khawatir. Kata Nabi Musa nih khawatir ada api turun dari langit, ya kan? Dan membakar kita sebab keberadaan dirimu. Nabi Musa nih mengusir perempuan yang melakukan dosa. Nabi Musa ketakutan. Khawatir apa? Khawatirnya Allah murka, sehingga Allah menurunkan bala, kena kita semua. Dan yang mana kalau bala udah turun, semuanya kan kena. Kemudian di sini ada pelajaran. Sebelum kita lanjut, di sini ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Kalau ada orang dia berbuat salah, dia ngakuin kesalahannya, dan dia berusaha untuk berubah, serta dia minta maaf, dia merendahkan diri, maka tugas kita adalah memaafkan, menerima. Jangan kalau kita lagi ada teman kita yang salah, terus dia udah berusaha berubah, berusaha minta maaf, berusaha memperbaiki diri, ya, terus kita tolak, jangan seperti itu. Kenapa? Allah menyukai orang-orang yang saling memaafkan. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Oleh sebab itu tugas kita tetap harus berbuat baik, walaupun dia bagaimana ya, pokoknya tetap kita harus berbuat baik. Kemudian lanjut, pokoknya dia menyanyi munkasiratul qalb. Kemudian ini perempuan keluar, karena diusir dia keluar, tapi hatinya ngenyes, sedih, hatinya sedih karena perkataannya belum Musa, dan dia juga takut karena Allah khawatir nggak memaafkan ini perempuan. Kemudian dengan kejadian seperti itu, Nazar Jibril alaihissalam, malaikat Jibril turun pada Nabi Allah Musa. Waqala ya Musa, malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Musa, Ar-Rabb Ta'ala yaqulu lak, Allah berbicara kepadamu, Allah mengirimkan salam untukmu, dan Allah aku membawakan pesan dari Allah untukmu. Apa isinya? Lima radata ta'iba ya Musa. Kenapa wahai Nabi Musa kau tolak orang yang sudah berusaha kembali kepada Allah? Kenapa kau tolak orang yang sudah taubat? Wa ma wajadta syarran minha. Ente dapetin tuh keburukan dari si perempuan itu? Ada suatu hal yang buruk di perempuan tersebut? Musa bingung, kok tanya begini? Padahal dia sudah berzina, melakukan hal yang dosa besar, tapi Allah mengatakan demikian. Kemudian Nabi Musa bingung, Nabi Musa berkata, "Qala ya Musa ya Jibril, wa man syarrun minha." Wahai malaikat Jibril, emang apa nih sesuatu yang bahaya, sesuatu yang benar-benar besar, lebih besar dari perbuatan si perempuan tadi? Apa kata malaikat Jibril? Man yatrus shalah 'amidan muta'ammidan. Dosa terbesar timbang daripada zina itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan juga secara sengaja. Itu dosa yang lebih besar daripada berbuat daripada zina. Dosanya itu lebih besar ketimbang orang-orang yang melakukan yang dipisahkan oleh perempuan tersebut. Oleh sebab itu paksain. Dari hikayat ini kita ambil pelajaran bahwa dosa orang meninggalkan sholat itu adalah besar. Percuma kita capek-capek puasa, percuma kita capek-capek ngeluarin duit. Buat apa? Buat bantu majlis taklim, buat bantu maulid, buat bantu Isra Mi'raj Islami, buat bantu kegiatan-kegiatan agama. Percuma kita buang-buang tenaga kita buat nyuksesin acara-acara keagamaan, bantu orang, diramin orang, tapi kalau kita ninggalin sholat.
semua ditolak. Semua amalan kita bakal ditolak kalau kita masih meninggalkan sholat. Seperti paksain. Kelewat bodoh. Kalian caranya gimana? Gampangnya adaannya itu diganti kodoan. Ya, adaannya itu diganti kodoan. Pada saat niat adaannya diganti kodoan. Subuh siangan kodok, zuhur ketiduran kodok. Jangan sampai ninggalin sama sekali. Terkadang orang memikirnya dia udah kelewatan waktu sholat, terus nggak ada kewajiban untuk bayar. Nggak seperti itu. Dia punya utang itu. Dia punya utang untuk membayar sholat. Kayak diwajibkan untuk kodok. Ada orang yang sholat selama 20 tahun. Udah sholat ini 20 tahun udah sholat. Terus pada saat dia berusaha taubat, berusaha kembali pada Allah, bagaimana sholatnya? Dia sholatnya di kodok selama 20 tahun. Gimana caranya? Itu. Setelah dia sholat zuhur, dia sholat zuhur lagi kodokan. Setelah dia sholat asar terus sampai dia menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan juga orang yang meninggalkan sholat itu mancing murkanya Allah. Salah satu ulama mengatakan lebih baik miara anjing di rumah ketimbang ada orang yang menjalin sholat di dalam rumah. Kenapa demikian? Anjing itu penyebab malaikat nggak masuk. Kita miara anjing, ya kan? Miara anjing di rumah. Anjing itu cuma jadi penyebab malaikat nggak masuk ke rumah. Malaikatnya Allah nggak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi kalau ada orang yang ninggalin sholat, malah menjadikan murkanya Allah datang ke rumah kita. Lebih parah ketimbang daripada anjing. Oke, karena ulama lebih baik miara anjing ketimbang ada orang yang ninggalin sholat di dalam rumah. Jadi paksain. Gimana caranya? Dipaksain aja udah. Jadi sekarang kita dua dengar, kita niat bahwa saya ingin senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Bantu saya ya Allah, selalu gitu. Kita tolong sama Allah, ya kan? Bersandar pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada apapun yang bisa kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatin ya sekarang, ya Allah saya pengen sholat 5 waktu. Sebisa-bisa saya, tolong ya Allah bantu saya. Nilai plusnya itu, kalau misalkan yang sehari nggak sama sekali dengan penjelasan ya alhamdulillah berusaha maksain diri jadi sekali. Ya tadinya saat sholat maghrib doang, ada yang pernah sholat maghrib doang. Kalau dulu zaman yang kecil kayaknya sholatnya maghrib doang. Selalu di masjid atau di musola. Tapi kalau zuhur asar masih di luar. Sholatnya maghrib doang, udah. Alhamdulillah dengan penjelasan jadi paksain jadi 2 waktu. Wajibnya ya 5 waktu. Cuma ya sedikit-sedikit, berubahnya sedikit-sedikit. Sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Habib Ahmad bin Umar bin Ismail mengatakan Aqil hasanah kalban au hirran wala tu'tiha qati'as shalah. Beliau mengatakan berikanlah suatu kebaikan, berikan apapun itu, ya. Sesuatu yang berharga berikan pada siapa? Pada anjing ataupun pada binatang lainnya. Dan jangan berikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Karena fil bahaim shadaqah. Karena kalau diberikan kepada binatang itu menjadi suatu hal sedekah. Kalau diberikan kepada orang-orang atau namanya kepada binatang itu, maka masuknya sedekah. Tapi kalau diberikan kepada orang yang ninggalin sholat, maka sama aja kita mendukung orang itu nggak mengerjakan sholat. Pokoknya apes dah orang yang ninggalin sholat itu apes. Jadi paksain dari sekarang, paksain untuk melaksanakan sholat. Nggak perlu heboh, sebisa-bisa kita. Alhamdulillah bisa di masjid, ya alhamdulillah.
Kalau lagi waktunya kosong, waktunya luas, ya kan lebih bagus di masjid. Tapi kalau misalkan waktunya nggak memungkinkan, ya sebisa-bisanya jam berapapun, kalau udah lewat dari waktunya, paksakan untuk qada, melaksanakan sholat. Sebab sholat ini penting. Dan belajar sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terus minggu depan itu. Jadi jika kita udah ngingetin temen nih, terus teman alasan tuh ada aja, gue habis kencing nih, gue takut najis gitu, ini mendingan diri ini umumnya anak laki-laki gitu. Ini nggak tahu entah disengaja atau emang enggak, atau emang sholat gitu. Itu gimana tuh? Yang darurat nih itu lagi di yang main gitu, lagi main gitu, atau lagi di mall gitu. Udah masuk waktu zuhur atau asar. Nah ketika kita ingetin sholat, takut kayak was-was gitu. Iya. Nah bisa gimana? Ini gimana? Selesai. Ada pertanyaan sih. Kemarin duluan nih dari babak awal kita pernah bahas. Kita kudu nyuruh teman untuk ngelaksanain sholat. Kalau kita diam atas teman ninggalin sholat, itu sama aja kita mendukung dia untuk tidak melaksanakan sholat, dan kita dosa. Makanya tugas kita nyuruh, pertama nyuruh. Kalau misalkan sama orang yang udah lama, dari dulu yang lama, maka bisa mengatakan sholat itu goblok tuh, paham pengambon, gitu kan, kasar gitu kan. Kalau sholat tuh gitu. Sampai pokoknya sampai benar-benar dia melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan dia bekelit mulu, ya kan kayak lindung gitu, licin, gitu kan, ya pokoknya tugas kita udah nggak ada lagi dosa bagi kita, nggak ada lagi dosa bagi kita. Yang penting tugas kita udah nyuruh ya udah, ngomelin ya udah, ya kan, ngasih tahu ya udah. Tapi kalau dia masih bekelit, ya itu urusan dia sama Allah. Kemudian poinnya juga, ada poin juga nih yang tadi dari ditanyakan. Kita kan anak-anak milenial, ya. Kadang-kadang kalau lagi gabut jalan ke mall, ya, muter ke bioskop, gitu. Kalau lagi kebetulan di tempat-tempat tersebut, terkadang kamar mandinya itu kamar mandi kering, WC-nya itu WC kering. WC kering itu maksudnya nggak ada ember, nggak ada gayung, terus nggak ada shower pencet, jadi cuma buat buang air besar. Kadang istinjanya juga ada yang pakai tisu, ada juga yang cuma keran nongkot gitu kecil gitu. Nggak bisa untuk buang air kecil di WC tersebut. Nah itu kita kalau paham, kita harus benar-benar hati-hati, jangan kita tempat kencing berdiri doang terus kencing diri. Pokoknya kencing berdiri nggak menghabiskan air seni. Poinnya itu, kencing berdiri nggak menghabiskan air seni. Walaupun misalkan, bang saya udah nungguin sampai setengah jam, saya udah dehem sampai 30, kagak bisa. Ya biar air seninya habis, air kencingnya habis, nggak bisa. Dehemnya sampai lapar lagi, dehemnya nggak perlu gara-gara dehem. Nggak ngaruh gitu. Pokoknya kencing berdiri ya nggak menghabiskan air seni. Itu poinnya kan? Di aktivitas lagi, nggak usah jauh-jauh, di jalan berapa langkah aja itu sisaan kencing keluar lagi tanpa terasa. Permasalahannya itu keluarnya tanpa terasa. Kalau kita anggap nggak najis, padahal sebab itu kencingnya itu harus jongkok. Nah kalau nemuin WC kering kayak tadi, ya, lihat keadaannya. Misalkan di waktu maghrib, nonton misalkan jam 4, ya, keluar udah 6:30, maghrib udah lewat. Kemudian pengen rasa-rasa pengen buang air kecil, lihat keadaannya.
Kalau nggak kebeletengan banget, bisa ditahan ya tahan. Langsung kita melaksanakan sholat. Ini dengan catatan kamar mandinya kamar mandi kering. Kita nggak bisa buat cebok, nggak bisa kencing untuk kencing dalam keadaan jongkok, nggak bisa. Kalau misalkan nggak kebeletengan banget, masih bisa ditahan ya tahan. Kita melaksanakan sholat. Tapi kalau kebeletengan banget kan, sampai jingkrak-jingkrak kan gitu, nahan-nahan. Itu mah buang air kecil aja, terus nggak bisa cebok, ya udah. Kita niatin untuk kita sholatnya di rumah. Kita niatin sholatnya di rumah. Bisa juga kita niatkan untuk sholatnya jamak akhir, tapi nggak disingkat, tetap 3 rakaat. Misal niatnya untuk di jamak akhir. Jadi sholat maghribnya itu di waktu isya, diperbolehkan seperti itu. Nanti insya Allah kapan waktu kita bahas tentang jamak akhir dan jamak takdim. Itu buat keterangan. Paham ya? Contohnya nih. Ayo dong, nanya. Terus ada cairan sedikit tadi mengingatkan lagi, ini pernah dibahas. Terakhir, kalau di laki-laki itu ada cairan yang keluar itu dia najis selain air kencing. Yang pertama ada madhi atau wadi, madhi, mani. Wadi itu cairan keluarnya setelah air kencing. Jadi kencing, buang air kecil, bersih, dehen, nanti dia keluar cairan agak sedikit lengket, nah itu najis. Kemudian ada madhi itu keluar, maaf nih, ini ilmu bukan ini. Madhi itu keluar pada saat nafsunya lagi memuncak, keluarnya tanpa terasa. Dia bening. Keluarnya tanpa terasa dan cairannya bening, tapi agak lengket. Nah itu najis. Dan itu keluar juga pada saat lagi mengangkat beban berat. Siapa nih yang angkat beban berat di sini? Yang angkat beban berat ya? Jadi dia angkat beban berat. Nah itu bisa keluar cairan yang bernama madhi. Itu najis. Itu di perempuan keputihan dia. Dan kalau keluar itu maka kita harus istinja atau cebok. Nah ini banyak orang yang nggak tahu. Dia taunya kencing aja, dia taunya air kencing aja. Nah kalau lagi dalam keadaan misal lagi di jalan, lagi di luar rumah, dalemannya kotor, najis, dalemannya najis, ya kan? Kemudian kita ini bersuci, kita pengen melaksanakan sholat, gimana caranya? Itu daleman ini dibuka. Daleman pada saat kita ingin melaksanakan sholat, daleman yang najis tersebut cukup kita buka, kemudian kita sholat, ikhlas sholat, kita pakai lagi. Jangan sampai kencingnya jangan sampai kita pakai daleman yang bernajis, karena resah. Kalau cuma nih salah dikit ya, jadi cuma tukang kumin. Beda cerita kalau kita masih dalam kategori belajar. Cukup ya? Cukup. Ada pertanyaan kan? Minggu depan libur, Pak. Minggu depan libur. Mau bersolawat katanya. Nggak bisa. Pokoknya mau bersolawat. Pokoknya bersolawat. Semuanya bersolawat dah. Jadi panitia kan. Mudah-mudahan hujan. Kalau hujan kesianan. Hah? Waduh, ini Allah. Bibel.
Kemudian kita penutupan kapan? Berat ya? Untuk kapan? Tanggal 16. Tanggal 16. Nah, penutupan tanggal 16. Terus Isra Mi'raj bikin acara nggak? Hah? Bebas. Nggak bikin acara di masjid nggak? Iya, bisa bikin ya. Bisa masjid. Biasanya di masjid. Itu malam. Di tanggal Isra Mi'raj malam. Tanggal 18 18. ini 20 jam. Hah? 18. 18 malam? Minggu. Malam Sabtu atau malam Minggu berarti? Berarti itu di minggu ketiga ya? Minggu 3. Nah, di minggu ketiga, besok minggu kedua nih, minggu kedua kita libur. Di minggu ketiga, malam Jumatnya itu kita undur di malam Isra Mi'raj. Nggak bertanda. Ya, kita baca di masjid aja. Kita yang bukan kitab yang sebatas apa namanya seperti biasa enggak. Nanti baca maulid itu full. Ya, salawat sedikit aja. Karena kan minggu kedua udah dia fokus salawat. Gitu. Jadi minggu ketiga salawatnya jangan banyak. Gitu. Cukup. Saya kan mabok. Jadi banyak cukup kan. Di masjid yang udah ya, gitu dah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Rabbis samawati wa rabbil ardi. Rabbil alamin. Walahul kibriya fis samawati wal ardi. Wal azizul hakim. Allahumma ja'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lah wa la wazir salli ala Muhammadin nabiy wa ghfir li wa liwalidayya. Alhamdulillah ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mati. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قدم النبي من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان والصيام والقيام والقيام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد جميع على نبينا وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمد العبد نعمه المجيد الحمد لله رب العالمين يا رسول الله